wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan dengan suatu kejadian yang ini akan menambah keimanan kita bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pokok. Fondasinya Islam itu ada 5. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama. Kemudian wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Itu Islam. Adapun iman dibangun di atas 6 sebagaimana kita kenal dengan rukun iman. Dan yang ingin saya ambil faedah pada perjumpaan kita yang mendadak ini adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu beriman dengan ketetapan Allah, dengan takdir Allah, khairihi wa syarrihi, baik maupun buruk. Loh, kok takdir kok buruk? Makna buruk, syar dalam permasalahan takdir itu adalah buruk dari sisi akibat yang dilihat oleh manusia. Tapi dari sisi hikmah sesungguhnya takdir Allah itu adalah baik. Nah, termasuk kita berjumpa secara mendadak, merencanakan sesuatu, akan tetapi sesuatunya itu ternyata tidak sesuai yang direncanakan. Ini juga takdir. Kadang kala lesane muni iman nang takdir, ning atine nggersuna. Niki hakikate mboten iman. Jadi iman niku sepele ning ora sepele. Makanya ada satu hadis ketika anak Adam itu tercatat padanya dosa yang sangat banyak dalam kehidupannya. Nyaris dia nggak punya kebaikan sama sekali. Jadi ketika dihisab di akhirat, ditimbang, nanti ada mizan. Ada timbangan, yang 1 daun timbangan kayak lewong. Zaman iku jenengan itu timbangan bebek niku. Tengah-tengah ada ujungnya goyang-goyang itu. Nah, orang yang sama sekali nggak punya kebaikan, hampir-hampir ya, ternyata dia bisa masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara adanya pokok keimanan pada dirinya. Nah, salah satu pokok keimanan di sana adalah kalimat la ilaha illallah. Dan beriman kepada takdir itu juga konsekuensi rentetan dari iman, dari rukun yang pertama syahadat, atau dari rukun iman yang pertama iman kepada Allah, dan seterusnya sampai iman kepada takdir. Ini iman kita sepele ning abot dalam melakukannya, karena iman itu hakikatnya di dalam hati, dan iman kepada takdir itu hakikatnya di dalam hati. Nek pas duwe rencana kok meleset yo ridho wae. Nggih, ridho wae. Dan tadi Mas Irwan telepon saya secara mendadak karena Ustadz yang hendak mengisi malam ini mungkin beliau berhalangan atau salah jadwal atau mungkin terjadi kesalahan informasi, sehingga saya menggantikan untuk mengisi kekosongan. Jadi insya Allah saya akan melanjutkan sedikit apa yang tersisa dari hadis yang dahulu pernah kita
sampaikan, yakni hadis qudsi dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu yang disebutkan di dalamnya ada 10 seruan yang berbunyi ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Dan kita akan selesaikan pada bagian terakhir dari hadis ini. Di sana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dalam hadis qudsi ini, kata beliau, kalau Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada bagian akhir hadis, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kata Allah Subhanahu wa taala, kawulaku kabeh, para hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan pernah mampu mendatangkan suatu kemadorotan sehingga dengan kemadorotan itu kalian akan memadorotiku, sama sekali nggak bisa. Lafaz hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi dari firman Allah ini perlu kita pahami bahwasanya kabeh hadis Nabi niku sedikit lafadznya namun besar kandungan dan luas maknanya. Ini yang harus kita camkan ketika kita mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan rasa nih, ketika hadis itu dibacakan jangan rasa nih ketika itu kita ini berada di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan di hadapan presiden, bukan di hadapan Pak Irwan RT atau Pak Farid sebagai RW atau Pak Dukuh, enggak. Nang ngarepe menungso sing paling mulya. Di sana ada adab. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, innakum lan tablughu dharri fataduruni. Kalian sama sekali gak akan pernah bisa memberikan suatu kemadorotan atau mendatangkan kemadorotan sehingga dengan kemadorotan itu kalian memadoroti aku, kata Allah. Dan kalian juga gak akan bisa mendatangkan suatu kemanfaatan sehingga kalian memberikan manfaat kepadaku, gak bisa. Niki dawuh Allah melalui hadis qudsi. Dari sini nih kita sepele lafate nggih. Ning iman seseorang kuat, ya. Dia punya keberanian nek lanang ki lanang tenan. Ya. Karena sekarang ini kita sering menemukan rupane lanang ning jiwane wadon. Wong lanang niku tegas, wani. Ora apa istilahnya? Ora plin-plan. Salah satu ciri orang laki-laki itu ngapunten lek guyone wong-wong lanang itu kok zate dari bentukannya itu loh dia udah lurus. Ngapunten nggih, lanang kan lurus. Nek sing wis ra lurus sih seakan-akan dipertanyakan ke lanangane. Lanang tenan ora to kok bengkak-bengkok itu. Sering ngomong gitu. Nah, lanang itu disyaratkan lurus dia. Jadi dengan memahami hadis ini insyaallah kita mempunyai kejiwaan yang lanang tenan, punya jiwa rujulah. Jadi Allah katakan di sana, kon para hambaku, para makhlukku, piye-piye caramu, tingkahmu kaya apa enggak akan mampu kalian menimpakan madarat padaku dan enggak akan mampu kalian memberikan kemanfaatan kepadaku. Nanti insyaallah disebutkan beberapa faedah. Kemudian dilanjutkan dalam hadis ini Allah kembali menyeru, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kata Allah, wahai hambaku, andaikan generasi paling awalnya kalian semenjak diciptakan hingga paling akhirnya kalian, dari awal manusia diciptakan sampai akhir, ya,
Seandainya itu semua dari kalangan manusianya juga dari kalangan jinnya, ya, mereka itu satu, ya, punya keadaan satu, ya, kanu ala atqal birajulin wahidin minkum. Mereka itu punya keadaan satu seperti di atas satu hati salah seorang laki-laki kalian yang paling bertakwa. Jadi dia nek wong lanang dari hambanya Allah sing atine paling wapi. Nah, wong sak donya dari awal diciptakan sampai akhir termasuk dari kalangan jinnya itu apike kaya ngono kabeh. Ya. Kata Allah, mazada dzalika fil mulki saya. Apikmu koyok ngono, takwamu koyok ngono, apike koyok apa? Sama sekali enggak berpengaruh sehingga menambahi kerajaanku sedikit pun. Enggak butuh kasarane. Tingkai apikmu, amal mau ibadahmu itu sama sekali enggak nambahi apa-apaku. Kata Allah. Dan dilanjutkan, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kata Allah, wahai hambaku, andaikan orang yang paling awal dari kalian sampai paling akhirnya dari kalangan manusia dan jinnya, dia berada di atas hati orang yang paling fajir dari manusia ini, paling elek-elek menungso. Nah, enek menungso sak donya atine paling elek, kemudian seluruh manusia ini dikumpulkan, jinnya dikumpulkan dalam keadaan dia berada seperti itu, welek kabeh tingkai rusak, sak rusak-rusake makhluk. Kata Allah, hal itu sama sekali enggak berpengaruh sehingga mengurangi kedudukan kerajaanku sama sekali. Ini Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, ya ibadi, lau anna awalkum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya kalian dari awal sampai akhirnya manusia dan jinnya qamu fi sa'idin wahidin, berdiri pada suatu tempat, wong sak donya niku mbiyen sampai saiki ngumpul kepada suatu tempat. Kemudian semua itu mereka semua itu fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu. Mereka itu kabeh njaluk siji-sijine wong iku, siji-sijine jin iku njaluk kabeh nang Allah. Kemudian kata Allah, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu. Kemudian aku memberikan semua yang mereka minta. Tak tersisa sama sekali, ibaratnya jauh duit serepes lu diwehi. Diwehi kabeh sak penjaluke wong sak donya mulai Adam sampai akhir nanti. Kata Allah, mana qasadzalika mimma indi. Hal itu sama sekali enggak mengurangi apa yang ada padaku. Illa kama yang kusul mikhyatu idza udkhilal bahro. Kecuali seperti satu jarum yang dicelupkan ke lautan. Jarum niku nggih. Masuk jarum gede, jarum suntik. Ibaratnya nggih. Niku dicelupne ke lautan, majelis. Diangkat sama sekali itu tidak mengurangi air lautan. Dan Allah itu keberadaannya lebih daripada air lautan kekayaannya. Jadi nguwai wong sak donya sama sekali tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya ibadi wahai hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma uwaffikum iyaha. Wahai hambaku, hanya saja semua amal-amal kalian aku memperhitungkannya. Tak eling-eling, tak catat, ora tak abaikan. Kemudian kalian beramal, kemudian saya abaikan, enggak aku hitung, enggak. Tapi semua aku hitung. Ya. Semuanya aku hitung untuk kalian, kemudian aku membalasi kalian semua dari apa yang kalian lakukan. Ya. Allah itu enggak pernah zalim, mesti dibalasi. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Barang siapa beramal suatu kebaikan meskipun sebiji dzarrah, biji yang paling kecil, bahkan di Indonesia biasa diartikan atom, ya, biji yang paling kecil, maka dia akan melihat juga balasannya. Mesti dibalas oleh Allah. Dan barang siapa melakukan, mengamalkan suatu keburukan meskipun sekecil dzarrah, Allah mesti balas. Janjinya Allah. Ya. Sehingga pada kesimpulannya hadis ini ditutup. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Barang siapa mendapati suatu kebaikan, dia menjadi baik, dia mau beramal soleh dan semacamnya dari kebaikan, falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidaklah seorang hamba ini bisa melakukan kebaikan itu kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kok Allah butuh nang kebaikannya hamba ini tadi. Karena Allah sudah katakan di atas tadi, ra butuh. Tapi yang butuh kita. Maka ketika kita melakukan kebaikan, jok sombong. Karena hakikat kebaikan itu bukan dari kita. Tapi itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh kebaikan, maka pujilah Allah, bersyukur, alhamdulillah. Ini segala puji bagi Allah. Saya bisa begini karena anugerah dari Allah. Namun di sisi yang lain kata Allah, "Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah." Maka barang siapa mendapati selain daripada itu, selain dari kebaikan, ya, selain daripada itu, maka janganlah pernah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Nek api pujinan Allah, neneng Allah, ojo mencela Allah, ojo golek kambing hitam kok. Nek api syukurono iki anugerah Allah. Nek elek, ojo golek kambing hitam koyok sing nang kono iko. Ketika dipuji, ya, dia merasa dirinya yang paling berjasa. Tapi ketika keburukan akibat perbuatannya merusak alam dan manusia, dia serta-merta mencari kambing hitam. Sing ngene kek gara-gara tekek kek. Golek kambing hitam. Tapi kata Allah, "Fala yalumanna illa nafsah." Janganlah engkau kalian mencela kecuali itu loh aslinya memang songko pola tingkai awakmu dewi. Nek elek iki asline nggih gara-gara kita sendiri. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari potongan hadis yang terakhir ini tadi, kita tambahkan beberapa faedah dari ayat-ayat yang lain. Ketika kita telah mengetahui bahwasanya hakikatnya Allah itu nggak butuh sama kita, maka di sana Allah juga menegaskan apa-apa yang kita lakukan. Kadang kita melakukan keburukan bene wis, mau so aku uripku sorong ini ae, ini serba gagal, aku tak maksiat ae, aku tak durhaka wae, bene Allah kapok. Ada yang berpikir itu. Bene wis. Karena saya pernah punya teman masih muda dulu, gara-gara dia itu gagal ekonomi terus, koncone iso berhasil, akhirnya dia meninggalkan sholat. Wis apa, meskipun sholat aku juga rasugih ngene. Wis benes, salahi Allah. Yang disalahnya Allah. Maka di sana kita diingatkan dengan salah satu ayat, potongan ayat dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 57, Allah berfirman, "Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun." Kata Allah. Apa yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan buruk, dari kedurhakaan itu, ya, kata Allah, tidaklah mereka melakukan itu sehingga kami terdolimi oleh mereka, kata Allah. Sehingga Allah terdolimi oleh perbuatan sesat, ya, oleh kemaksiatan, oleh kedurhakaan. Kalian tidak, kalau kalian durhaka. Tapi kata Allah, walakin kanu anfusahum yazlimun.
Akan tapi sesungguhnya kalian sendiri itulah yang akan terzolimi dengan kezoliman kalian. Nek awakmu berbuat zalim, sing rugi ra Allah, ning yo iku sing rugi awakmu dewi. Ini apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berbuat zalim, aja rumangsa, iku wis mari tak antemi, iku wis mari tak boikot, iku wis mari tak pecat. Padahal dia enggak salah, merasa menang kuat. Aja. Karena apa? Iku hakikate awakmu itu lo lagi menzalimi diri sendiri. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, lek ra percaya dawuh Allah wis masalah besar di sana. Kemudian ada dalam ayat yang lain juga disebutkan yang saya nukilkan di sini, Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 15. Kata Allah, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kata Allah. Ini juga berkait dengan hadis yang kita bacakan tadi. Andaikan wong berkumpul kabeh ngowahi manfaat nang Allah ora iso. Andaikan wong berkumpul ape memadharati Allah, ora iso. Kenapa? Di sini ditegaskan oleh Allah, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu butuh kepada Allah, bukan Allah butuh pada kalian. Nah, nek wong butuh itu mesti butuh manfaat. Wong butuh kok ngowahi manfaat ndak ada. Kata pepatah Arab disebutkan yang sering dinukil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, faqidus syai' la yu'ti. Barang siapa tidak memiliki sesuatu, maka dia nggak akan pernah bisa memberi sesuatu. Ra duwe dhuwit kok ngowahi dhuwit, ra duwe sego kok ngowahi sego, ra iso. Nah, hamba ini butuh pada Allah fuqara, maka dia nggak akan pernah bisa memberi manfaat pada Allah. Kalau dia berbuat baik, maka kebaikan kembali kepada dia, bukan kepada Allah. Sing butuh ki kita. Kalian yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Wallahu wal ghaniyyul hamid. Allah itu dia adalah maha kaya dan maha terpuji. Nah, lek maha kaya berarti sing paling kaya ra butuh ngesori. Nek wong kayane donya, duwike mungkin 1 miliar 2 miliar, sing sitok mung 100 juta. Tapi sik 1 miliar iki sik iso butuh nang sing 100 juta. Duwike 2 miliar ning dheke ora pinter masak, sehingga nek masak sik butuh bayar nang sing duwike 100 juta. Menungso. Tapi kalau Allah Al-Ghani, Al-Hamid, dia maha kaya dan maha terpuji. Enggak butuh pada makhluk, tapi makhluk yang butuh kepada dia. Ini dawuh Allah juga. Kemudian disebutkan juga di sana, di antara hikmah diciptakan kita dan pemberitahuan Allah terhadap apa yang disebutkan dalam hadis tadi, bahwasanya kita nggak bisa memberi manfaat dan madarat pada Allah. Tapi Allah ciptakan kita untuk apa? Walinabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nablu ahbarakum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah di antaranya untuk apa? Agar Allah menguji kalian sehingga nampak siapa yang mujahid, yang punya kesungguhan, yang punya perjuangan, dan siapa orang-orang yang punya kesabaran. Dan untuk apa pula? Agar Allah mengkhabarkan apa yang menjadi keadaan kalian. Nek kalian berlaku baik, apa Allah kabarkan? Iki lho cah api. Nek kalian berlaku jahat, Allah juga akan menunjukkan ini loh pelaku kejahatan. Meskipun kadang manusia tidak mengetahuinya, tapi Allah itu akan kabarkan. Kalau enggak dikhabarkan langsung di dunia, maka di akhirat mesti dihisab, dikhabarkan si fulan begini, si alan begini. Kemudian di sana juga disebutkan dalam surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura.
Ini ayat ini perlu saya jelaskan sedikit ya. Di sana Allah berfirman, sesungguhnya kami memberi hidayah kepada mereka jalan yang lurus. Allah beri mereka jalan yang lurus dan imma syakira wa imma kafura. Dan di sana ada orang yang bersyukur dan ada orang yang kufur. Jadi Allah wis beri hidayah. Ning hidayah iku mau lakoni apa orang. Maka di sana disebutkan oleh sebagian ulama berkaitan dengan ayat ini, fihi raddun 'alal qadariyati al-jabariyati yaqulun. Ayat ini membantah suatu pemikiran Qadariyah Jabariyah. Ya. Ada satu kelompok Qadariyah Jabariyah. Ya. Mereka mengatakan al-insanu majburun 'alal khairi wasyarri. Menungso itu dipaksa dalam perkara kebaikan maupun keburukan. Nek api ya iku wis apa jari Allah, nek elek apa jari Allah, nek aku api ya kan sing gawe Allah, nek aku elek mung sing gawe Allah ya ora apa-apa. Nah, ini banyak kelompok-kelompok seperti ini dan di Jawa sangat banyak karena sebagian pemahaman kejawen itu ada yang seperti ini. Ternyata di negeri dunia, di Arab juga pemikiran ini muncul dan dibantah oleh ayat tadi. Sesungguhnya kami memberi hidayah mereka, memberi hidayah dia, kemudian ada yang bersyukur, beriman, ada yang kufur. Berarti naik kufur ojo nyandare nang Allah karena sama Allah sudah diberi hidayah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir sebelum kita tutup, dengan ayat dalam surat Fussilat ayat 46. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, man 'amila shalihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Kata Allah. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka ia amalan itu hakikatnya untuk dirinya sendiri kemanfaatannya, dan barang siapa berbuat buruk, maka akibatnya atas dia sendiri. Dan Rabbmu tidak pernah mendolimi seorang hamba pun. Nek api dibalesi api, nek Allah dibalesi Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan sedikit pemberitahuan ini, dan yang memberitahu adalah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, kemudian disampaikan kepada kita menjadi penambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dan rezeki serta taufik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.